Wanita CEO hanya memecat seorang karyawan yang ketahuan bermain ponsel saat jam kerja. Tak disangka belum sampai 2 detik, server utama perusahaan langsung mengalami kerusakan total. Parahnya lagi, karena pria itu baru saja dipecat dan dia adalah penanggung jawab utama. Semua karyawan di kantor pun tak ada yang bisa memperbaiki. Telepon komplain dari klien pun berdatangan tanpa henti. Jika masalah ini tak terselesaikan dalam 2 menit, harga saham perusahaan bisa langsung anjlok. Bahkan berisiko membuat perusahaan bangkrut. Saat itu barulah wanita CEO sadar. Orang yang baru saja ia pecat adalah pilar utama perusahaan. Bukan hanya penanggung jawab utama sistem. Dia juga satu-satunya orang yang bisa memperbaiki bug dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu sebelumnya sang direktur utama perusahaan pernah memohon pria itu untuk bergabung. Bahkan bersedia memberikan separuh saham hanya demi mempertahankannya. Berkat pria itulah perusahaan selalu unggul di pasar. Namun karena direktur utama sedang keluar negeri, sementara tugas manajemen diserahkan kepada wanita CEO. Dan begitu masuk kantor, hal pertama yang ia lihat adalah pria itu sedang bermain ponsel. Tanpa pikir panjang ia langsung menyiram wajahnya dengan air. Pria itu pun menjelaskan, dirinya baru saja selesai lembur semalaman, hanya ingin santai sebentar. Namun wanita CEO tetap tidak terima. Langsung memintanya keluar jika tidak puas. Pria itu menjawab, pemecatannya harus melalui persetujuan direktur utama. Wanita CEO hanya tertawa dingin, mengatakan dirinya cukup untuk memecat siapapun. Asisten di sebelahnya pun menambahkan, bahwa sekarang wanita CEO adalah pimpinan tertinggi perusahaan. Semua keputusan ada di tangannya. Pria itu pun diberikan waktu 2 menit untuk beres-beres dan keluar. Jika tidak, akan dipaksa keluar oleh satpam. Melihat sikap keras kepala wanita itu, pria itu hanya berkata, jangan sampai menyesal dengan keputusanmu. Lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Bawahan pria itu pun hendak ikut pergi. Namun pria itu mengingatkan tentang ibunya yang sudah tua dan anak yang masih kecil. Akhirnya sang bawahan hanya bisa membantu membela pria itu. Menjelaskan bahwa jika pria itu dipecat, tak ada yang bisa memperbaiki sistem. Tapi wanita CEO tetap keras kepala. Menganggap pria itu hanyalah manajer malas yang tidak punya kemampuan nyata. Dan kembali mengusirnya. Tak disangka setelah pria itu keluar, sistem langsung lumpuh total. Tim IT pun buru-buru melapor. Tapi wanita CEO hanya menyuruh mereka segera memperbaiki. Seorang staf pun menjelaskan, sistem itu dibangun sendiri oleh pria tersebut. Dan tidak ada yang memahami struktur dalamnya. Wanita CEO langsung menuduh, bahwa pria itu sengaja meninggalkan celah untuk membalas dendam. Tapi tiba-tiba dia teringat. Direktur utama pernah bilang, ada satu orang yang tidak boleh dipecat. Mungkinkah itu pria tersebut? Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, staf melaporkan bahwa telepon pengaduan sudah tak terkendali. Saham perusahaan pun mulai menurun. Risiko kebangkrutan ada di depan mata. Wanita CEO langsung panik. Segera menghubungi seorang ahli. Tanpa sadar, orang yang ia hubungi itu justru pria yang baru saja ia pecat. Di luar gedung, pria itu baru saja keluar ketika menerima pesan dari wanita CEO. Dia pun membalas, mengatakan masalah sistem harus dijelaskan langsung, dan meminta wanita CEO menemuinya di lobi lantai 1. Wanita CEO merasa nama akun pria itu sangat familiar, tapi tidak berpikir terlalu jauh. Begitu turun ke bawah, dia malah melihat pria itu belum pergi. Langsung menuduh bahwa dia pasti balas dendam. Pria itu malas berdebat. Wanita CEO pun makin marah. Mengancam akan menyebarkan bahwa pria itu merusak sistem sebelum dipecat. Dan akan membuatnya dibenci publik. Pria itu hanya menjawab, apakah tindakan ini sudah sepengetahuan direktur utama? Wanita CEO untuk memastikan, langsung menelepon ayahnya sang direktur. Dan memberitahu bahwa dia baru saja memecat karyawan tidak berguna. Karena sedang sibuk. Direktur hanya berkata, urus saja sendiri. Mendengar itu, wanita CEO langsung makin angkuh. Menghina pria itu karena merasa terlalu percaya diri. Dan memanggil satpam untuk mengusirnya. Sebelum pergi, pria itu hanya berkata,